Please rotate your phone. Selamat sore, perkenalkan namaku Dian Novita Sinambela, NIM 2101043 dari Teknik Elektro Angkatan 2021. Baik, perkenalkan nama saya Eldi Saputra dengan NIM 210101046 dari Teknik Elektro Angkatan 2021. Baik, perkenalkan nama saya Samuel Jupri Martin dengan NIM 210101060 dengan jurusan Teknik Elektro dan juga Angkatan 2021. Jadi dalam video ini kami akan membuat presentase tentang proyek kami, yang dimana proyek ini dirancang untuk membaca data suhu, kelembapan, dan juga kecepatan angin. Baik, sebelum penjelasan tentang materinya, kami mengambil data di Hotel Comforta Tanjung Pinang yang berada di Batu 10, dikarenakan tempat ini cukup strategis untuk meletakkan alat karena memiliki dataran yang cukup cocok untuk penempatan alat ini. Langsung saja saya akan melakukan pembagian materi. Yang pertama itu topik yang perlu dibahas itu adalah alat apa saja yang digunakan. Kemudian untuk topik kedua, bagaimana fungsi alat itu bekerja. Kemudian untuk topik ketiga itu adalah sistem kerja dari proyek yang telah kami buat. Langsung saja saya akan menjelaskan materi alat apa saja yang digunakan. Jadi langsung saja saya akan menjelaskan peralatan apa saja yang digunakan pada proyek ini. Yang pertama di sini kami menggunakan OLED, SP32, project board, modul SD card, RTC, kabel jumper, power bank, dan juga anemometer serta DHT11. Jadi untuk menjelaskan fungsi-fungsi dari komponen yang kami gunakan ini akan dibawakan oleh teman saya Samuel. Baik, di sini saya akan menjelaskan fungsi alat dari proyek yang telah kami buat. Yang pertama itu ada OLED. OLED dia berfungsi untuk menampilkan suhu, kelembapan, dan kecepatan angin dan juga waktu. Dan selanjutnya ada RTC. Dia untuk mengambil waktu yang telah dilakukan per hari ini atau per detik atau sekarang jam berapa. Dan selanjutnya ada micro SD, dia sebagai tempat penyimpanan yang data yang sudah kita ambil melalui ada anemometer, DHT11 dan juga waktunya. Dan selanjutnya ada microcontroller SP32 sebagai kontrolnya di sini. Dan juga selanjutnya ada dayanya, kami memakai power bank, dan juga ada sensor DHT11 dia untuk mengatur suhu, kelembapan, dan juga suhu. Dan selanjutnya ada anemometer, dia berfungsi untuk melakukan perputaran kecepatan angin itu. Baik, di sini saya sudah menjelaskan tentang fungsi, dan selanjutnya akan dijelaskan sistem kerjanya dengan teman saya bernama Eldi Saputra. Terima kasih. Baiklah, di sini saya sedikit akan menjelaskan kinerja alat serta fungsi alat yang dijelaskan si teman saya Samuel tadi. Baiklah, pertama-tama saya akan menjelaskan software apa yang kami gunakan, yaitu kami menggunakan software Arduino yang terbaru. Nah, di software itu saya membuat code-nya, dan ada beberapa pin yang kami pakai, yaitu pin anemometer, yaitu menggunakan pin 15, DHT pin
4, SD card pin 5, dan untuk OLED RTC itu sudah ada OLED yang pin yang khusus memang untuk OLED dan RTC. Nah, untuk daya kami menggunakan 5 volt. Daya 5 volt itu daya 5 volt itu kami menggunakan power bank. Nah, bisa dilihat untuk kinerja alat yang kami gunakan atau buat yang kami masukkan yaitu ke controller, yang dimana controller ini bernama ESP32. ESP32 ini bermacam-macam fungsinya, yaitu salah satunya ada fungsi WiFi, bisa untuk IoT dan Bluetooth. Nah, di sini dari output DHT dan output anemometer akan ditampilkan ke OLED supaya kita bisa melihat hasil yang kita buat. Nah, OLED ini juga menampilkan beberapa fungsi yang dari RTC. RTC ini menampilkan waktu, tanggal, dan DHT ini akan ditampilkan juga ke OLED, termasuk juga anemometer yang akan ditampilkan di sini. Nah, di mana kita akan menyimpan data tersebut setelah kita tampilkan OLED? Nah, peran di sini yaitu modul SD card. Modul SD card itu ada, kita bisa memakai beberapa giga saja, tidak membutuhkan banyak penyimpanan. Di sini saya menggunakan 4 GB, itu sudah cukup. Nah, mungkin sedikit itu saja dari penjelasan kinerja dari saya. Sekian dari saya, terima kasih. Jadi sekian penjelasan yang telah saya sampaikan dan juga teman-teman saya. Maka dari data hasil ukur yang telah kami peroleh, ini kami dapat menyimpulkan bahwa semakin tinggi nilai dari suhu, maka nilai kelembapannya akan semakin menurun. Dan kecepatan angin itu dipengaruhi oleh objek apa saja yang ada pada tempat tersebut. Dan untuk pengukurannya kami memperoleh nilai error yaitu sekitar 0,05%. Jadi untuk saran dari proyek kami mungkin tidak banyak, itu lebih memperbaiki dari untuk code-nya dan tampilan. Mungkin sedikit itu saja dari saran dari kami. Jadi sekian video presentasi ini kami buat, semoga bermanfaat buat adik tingkat kami dan juga untuk siapapun yang ingin membuat proyek pengukuran seperti ini. Terima kasih.